Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, perjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki Ramadan. Kata orang, jauh berjalan banyak dilihat, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau ibadah Ramadan kita berhasil, maka kita yang malam ini pasti bukan kita sebulan yang lalu. Kita yang malam ini adalah kita yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh kawah candra di mukanya Ramadan. Dan setelah perjalanan panjang, perjuangan mengendalikan diri dan menahan nafsu, kita akan merayakan Idul Fitri. Apa yang harus kita laksanakan? Malam ini saya ingin sampaikan ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah menuntun kita. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh, bisa 29, bisa 30 hari. Yang bisa ru'yat, punya persyaratan mampu ru'yat, silahkan ru'yat. Yang tidak mampu, ikut yang aman saja, dengerin pengumuman pemerintah, cari amannya saja. Sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Sebab apa? Puasa itu macam-macam. Ada yang puasa model beduk, depan rapat, belakangnya kosong, cuman pembukaan. Ada juga yang pembukaan, pertengahan, dan penutupan. Ada juga yang penutupan saja, mau dapat Lailatul Qadar. Allah berpesan, walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa itu sebulan penuh. Setelah selesai itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya engkau agungkan, engkau bertakbir, mengagungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Tidak ada takbiran sebelum selesai Ramadan. Walitukmilul iddata, itu dulu, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Selesai baru walitukabbirullah. Jangan lebaran masih seminggu sudah Allahu Akbar, Allah ngigo. Walitukmilul iddata, sempurnakan dulu jumlah bilangan hari puasamu. Ini adab. Selesai, walitukabbirullah, baru engkau bertakbir, agungkan nama Tuhanmu. Kenapa? Ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Saudara, kalau bukan lantaran hidayah Allah, berat sebulan penuh enggak makan, lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Kalau bukan hidayah, berat melawan nafsu. Kalau bukan hidayah, berat melawan setan. Bagaimana enggak berat? Dia lihat kita, kita enggak lihat dia. Ini kan curang musuh begini. Semata-mata karena hidayah dari Allah. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah hidayah. Saudara lihat dalam sejarah, kadang-kadang anak Nabi tidak dapat hidayah, tidak terpanggil
terpanggil mengikuti kebenaran. Kan'an, anak Nabi Nuh. Betul? Kadang-kadang bapak Nabi tidak dapat hidayah. Azar, bapaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Kadang-kadang istri Nabi tidak mendapat hidayah, kafir, istrinya Nabi Lut. Kadang-kadang paman Nabi tidak dapat hidayah, ingkar, Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi kita. Anak Nabi, bapak Nabi, istri Nabi, paman Nabi, hidayah tidak datang. Mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Alhamdulillah, kita yang ponakan Nabi aja bukan. Kita diberikan hidayah. Dengan bekal hidayah itulah kita masuki nuansa Ramadan. Berjuang melawan nafsu, membina takwa, melatih ridha, dengan lapar melilit perut, dengan haus mencekik tenggorokan. Allahumma lakasumtu, Tuhan, untuk Engkau saya laksanakan ibadah ini. Oleh karena itu, jaga hidayah ini baik-baik, karena dia merupakan intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita. Diberikan kita kedudukan yang tinggi, alhamdulillah. Diberikan kita harta yang banyak, alhamdulillah. Tapi itu semua belum ada artinya ketimbang yang bernama hidayah. Maka hidayah inilah yang harus kita jaga baik-baik. Hidayah inilah yang harus kita pelihara. Kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Kalau tidak lantaran hidayah, berat melaksanakan ibadah puasa sebulan suntuk. Dengan ibadah Ramadan, kita melakukan pemutihan vertikal. Orang yang keluar dari Ramadan dengan ibadah benar seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi kan kita tidak cuma punya dosa vertikal, kita juga punya dosa horizontal. Kita tidak cuma berdosa kepada Allah, kita juga sering salah kepada sesama manusia. Betul? Inilah momen lebaran itu. Dosa kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder calok. Dosa kepada sesama manusia, saling memaafkan. Sebab apa? Satu hadis meriwayatkan, selesai sholat id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran sahabat, gak ada angin, gak ada hujan, amin 3 kali ya Rasul, ada apa? Kamu gak tahu? Gak tahu. Barusan selesai sholat, malaikat Jibril turun. Lalu, Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah, mau kamu aminkan? Silakan Jibril, berdoalah, saya akan mengaminkan. Jibril berdoa, Rasulullah amin. Doanya 3 macam permohonan, Nabi 3 kali mengucapkan amin. Kalau malaikat Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkan. Kalau bahasa Inggris, ilokan. Ilokan nih doa meleset. Apa iya? Maknya? Apa doanya? Pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal, doa malaikat Jibril, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Jelas? Belum tentu memang setiap kita orang tua, tapi pasti setiap kita anak. Jikalau anak punya ibu dan bapak, seorang anak yang puasa Ramadan, tarawih malam hari, bayar zakat, tadarus Al-Quran, jikalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi, supaya puasa dan ibadahnya tidak diterima. Na'udzu. Maka selesai sholat Idul Fitri,
tugas yang paling utama minta ridho ibu dan bapak. Satu. Yang kedua, ya Allah, istri itu swarga manut, neraka katut. Yang ketiga, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memberi maaf lebih berat daripada minta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, orang tidak mau memaafkan, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Orang macam itu yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya, didoakan agar puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Riwayat lain menceritakan, satu hari Nabi lagi kumpul dengan sahabat. Nabi tanya, saudara-saudara, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang celaka? Siapa? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang bilang, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Menurut pendapat kami, orang yang sial, yang bangkrut, yang kagak punya duit. Apalagi mau lebaran kayak begini. Bangkrut bener, Bang. Kadang-kadang yang habis belanja pulang bukan langsung ke rumahnya, ngeneng-ngeneng di depan tetangganya, manas-manasin orang. Hadirin yang saya hormati, semua diukur dengan kacamata materi. Apa jawab Nabi? Bukan. Orang bangkrut bukan yang nggak punya duit. Orang bangkrut itu orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, karena di dunia rajin ibadah. Cuman sayang, di sisi lain dia datang bawa dosa karena pernah nyaci maki orang, pernah fitnah orang, pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, pernah mengalirkan darah orang dengan cara yang tidak benar. Enak dia setor, Tuhan lapor, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya mau ke surga. Datang orang, ntar dulu Tuhan, sabar. Ini orang memang di dunia rajin puasa, tapi saya pernah dicaci maki, lidahnya kotor, omongannya tajam, hancur hati saya oleh ucapannya. Panggil, sini Mas. Benar ini orang pernah kamu caci maki, kamu lontarkan kata-kata pedih dan kotor, kasar. Iya, siniin pahala sholatmu, kasihin orang yang kau caci maki, kasihin. Selesai. Berangkat lagi, datang lagi orang. Sebentar Tuhan. Dia memang di dunia bayar zakat, tapi dia pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, makan harta yatim. Jadi pengurus yatim, yatimnya lapar, pengurusnya yang pada kenyang. Saya menuntut keadilan. Benar. Siniin pahala zakatmu, kasih orang yang kau makan hartanya. Kalau kebaikannya habis, yang nagih datang terus, apa yang terjadi? Dosa orang yang dia sakiti diambil, diberikan kepada dia. Bangkrut nggak? Pahala dipretelin, dosa dikasih. Modal boros, tagihan utang datang terus. Bangkrut bin bangpak alias sial dangkalan. Tahu sial dangkalan? Itu namanya udah jatuh ketiban ember. Jatuhnya sakit, ketiban embernya bonyok. Kita tidak ingin jadi manusia yang rugi dan bangkrut. Karena itu, jikalau ibadah Ramadan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Idul Fitri
dengan silaturahmi lebarannya memperbaiki hubungan antar sesama manusia agar kita jangan termasuk golongan orang-orang yang bangkrut. Karena cuma baik hubungannya kepada Allah tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Ada orang yang pernah difitnah, ada orang yang pernah dicaci maki, ada orang yang pernah dijelek-jelekin, ada orang yang hartanya dia makan dengan cara yang zalim, ada orang yang dia alirkan darahnya dia bunuh tanpa alasan yang benar. Itu semua akan jadi bebannya di akhirat nanti. Kalau dia menyangkut hakul adami, hak-hak manusia, maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Rasul mengajarkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah hapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Jadi baik hubungan kita kepada Allah, jalur hablum minallah, dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Keduanya ternyata saling berkaitan. Saudara hadirin yang saya cintai, dengan begitu kita berusaha memperbaiki hablum minallah dan sisi lain hablum minan nas, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, memanfaatkan momentum Idul Fitri dalam kondisi negara kita sekarang ini. Indonesia kita ini kan masih sakit, betul? Multi krisis. Mula-mula kita ini kena krisis moneter, rupiah anjlok, dolar naik ke langit. Sampai pernah April 97 dolar mencapai 17 ribuan dari 2.500. Apa enggak kolab? Itu pasti bukan mainan rakyat kecil. Mereka yang dapat kredit BLBI rame-rame borong dolar. Kita mah bocah kampung boro-boro borong dolar, ngeliat juga tumben. Akibat krisis moneter muncul yang lebih makro, krisis ekonomi. Perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, PHK di mana-mana, pengangguran meningkat, kriminal meningkat. Seiring dengan itu muncul yang lebih parah, krisis kepercayaan. Benih-benih perpecahan bertebaran di mana-mana. Dampaknya masih sangat terasa sampai sekarang ini. Kita lihat sekarang ini, Aceh belum selesai, Papua minta merdeka, Timur Timur cerai. Dalam kondisi seperti inilah momentum Idul Fitri harus jadi lem perekat yang menjaga keutuhan kita. Sampai Rasulullah berpesan, ini 3 pesan utama beliau yang saya sampaikan malam ini. Pertama, silman qata'ak, bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Kalau orang baik kita baik lagi, pantas, memang mestinya begitu. Tapi bersilaturahmilah kepada orang yang marah denganmu. Kita harapkan lebaran ini yang silaturahmi jangan cuman kita rakyat di kampung, tapi yang ngaku atau diakui sebagai pemimpin, para elit politik di atas saling bersilaturahmi. Kalau mereka rukun di atas, kita di bawah ngelihatnya enak. Betul? Tidak ada orang akan di atas kalau tidak disokong dari bawah. Ini ada warisan sejarah yang enggak sehat. Di zaman Bung Karno, sampai Bung Karno jadi presiden seumur hidup, Bung Karno dikenal sebagai tokoh revolusioner. Enggak sepaham sama Bung Karno, cepat-cepat dianggap ini kontra revolusi. PKI berontak, Bung Karno jatuh, muncul orde baru. Bung Karno disebut orde lama. Yang nggak cocok sama orde baru, wah itu orang orde lama. Lalu reformasi, orde baru lengser,
jadi lagi alat yang nggak cocok sama golongannya. Oh, itu orang Orde Baru. Kapan selesai urusan? Kalau kita terjebak dengan budaya dendam, naik ini, babat itu, naik itu, sikat ini, kapan mau selesai? Rasulullah lahir di Mekah, perjuangannya dihambat, dicaci maki, dilontari kotoran onta, sahabatnya dibantai, diancam mau dibunuh, hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah jadi besar, tentaranya kuat, pengikutnya banyak, pasukannya hebat. Satu saat beliau masuk kembali ke kota Mekah dengan kekuatan full, tentara yang gagah, Quraisy pucar kacir. Ini nih Muhammad yang dulu kita caci maki, yang dulu kita ancam mau kita bunuh, yang kita usir, sekarang dia masuk dengan tentaranya yang hebat. Kalau dia menuntut balas, habis kita sekarang ini. Apa jawab Nabi? Beliau turun dari punggung onta, lalu pidato dengan tawadu. Saudara-saudara, al-yauma yaumul marhamah. Ini hari yang penuh kasih sayang. Walaupun dulu kau usir aku dari sini, kau sambiti aku, kau bantai pengikutku, aku datang bukan membalas dendam. Ini hari yang penuh kasih sayang. Tidak akan ada pertumpahan darah. Yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Dihormatinya ketokohan Abu Sufyan di depan pengikutnya. Ini akhlak. Kenapa orang macam Mandela lebih bisa mencontoh Rasul daripada kita? Mandela yang 27 tahun mendekam dalam penjara, dia keluar tanpa bawa benih-benih dendam. Dia satukan Afrika Selatan, dia bimbing Afrika Selatan menuju kejayaan dan kemajuan. Kenapa Mandela yang tidak kenal Pancasila bisa lebih mencontoh akhlak Rasul ketimbang kita yang katanya orang-orang pengikut sunnah? Saya khawatir, ya bukan berarti saya tidak setuju, hukum harus tetap ditegakkan. Tapi kalau terus cari kambing hitam, kapan kita dewasa? Semua usut, saya khawatir nanti pun satu saat Nabi Adam bakal diusut. Kenapa dia makan buah khuldi? Kita jadi keleleran di Lebak Bulus begini. Kalau enggak kan kita masih di surga aja. Mari kita dewasa, mari introspeksi. Silman kotoak. Mudah-mudahan nanti lebaran kita pengen lihat nih. Kalau yang di atas sudah pada satu, kita yang di bawah enak. Tapi kalau memang pada ribut juga, kita yang di bawah jangan ikut-ikutan. Nonton aja nonton. Giliran rame tepuk tangan. Oh, namanya elit susah ditebak. Nih hari dia berebut beda pendapat, ntar malam dia makan bareng. Kita di bawah udah kedongan ngasa golok. Kan berapa urusan? Sekarang udah nggak zaman yang ngerahin masa. Sekarang adu argumen, biar rakyat tentukan mana yang lebih pantas. Hadirin yang saya hormati, silman kotak, bersilaturahmilah kepada orang yang marah denganmu. Momentum Idul Fitri harus meredam keberingasan, harus mencuatkan semangat persatuan dan kesatuan. Udah capek kita diobok-obok. Yang kedua, wa'atiman haramak. Ini masalah kepedulian. Berikan orang yang bakhil kepadamu, sampai orang yang pelit pun kasih. Kepedulian. Banyak anak-anak yatim kita, janda-janda tua. Kalau yang muda sih nggak usah dipikirin. Dewan penyantunnya udah banyak aja. Orang-orang jompo. Mungkin baju kita sudah kurang berharga di lemari kita, tapi sangat berharga ketika kita berikan kepada orang lain. Berbagi rasa. Jangan ada yang lapar di samping yang senyum. Jangan ada yang menangis di samping yang tertawa. Hadirin, yang ketiga, wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang berlaku zalim kepada dirimu. Maafkan orang yang berlaku zalim. Jangan mewarisi sifat dendam, karena Ramadan sudah melatih kita. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Dengan semangat ini, maka persatuan, kesatuan, kerukunan dan kekompakan akan lebih mudah kita wujudkan. Kita ingin Indonesia esok lebih baik daripada sekarang ini. Amin. Dan tentu saja kita berharap banyak
dari para pemimpin-pemimpin kita, semoga lebih bersikap sebagai negarawan, bukan hanya sebagai politisi. Karena jujur saya ingin berkata, reformasi memang telah melahirkan politisi, tapi belum banyak melahirkan negarawan. Negarawan adalah orang yang ngayomi seluruh rakyat. Sekarang rakyat cuma di atas namakan, biar banyak banget. Kalau tidak mendukung dia, dianggap bukan rakyat. Biar dikit banget, kalau pendukungnya, itulah rakyat sejati. Ini pemimpin model apa kayak begini? Ini kan mengkamuflase rakyat namanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita niat, mudah-mudahan suasana sesudah Ramadan benar-benar kondusif, agar kita bangsa ini bisa keluar dari kesulitan besar yang kita hadapi sekarang ini. Para pemimpin kita semakin kompak dan bersatu, rakyat juga semakin terayomi. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari jumlah 12 bulan yang ada dalam agama kita, yang dihitung sejak Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, maka Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya raja, penghulu atau tuan dari seluruh bulan. Apa sebabnya maka Ramadan ini dinamakan Sayyidus Syuhur? Sebab yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal, tidak Rajab menjadi bulan di mana diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal syuhur, karena di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahr, satu malam tetapi lebih baik daripada 1000. Itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun. Padahal umur orang sekarang kan jarang yang sampai 83 tahun. Bagaimana ini harus kita pahami? Ma'asyiral muslimin, sejak kita akil balik sampai kepada usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui
banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa 40 tahun, kemudian kita bertobat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Disediakannya malam-malam yang istimewa, yang punya nilai khusus. Seolah-olah Allah berkata, hai manusia, kau tidak perlu putus asa. Bagaimanapun banyak dosa kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan, nih, aku sediakan satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan. Jadi nggak boleh pakai ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan nggak terawih, 21 terawih, 22 perek lagi, 23 masuk lagi, 24 nggak ke masjid. Temennya tanya, kenapa nggak ke masjid? Ini kan bukan malam ganjil, nggak turun Lailatul Qadar. Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah di antara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir. Antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh, itu saat-saat istimewa. Di samping saat istimewa, Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa. Solat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali ketimbang solat di masjid-masjid lain. Begitu di Masjid Nabawi misalnya, ini tempat yang istimewa. Lailatul Qadar waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya, kan pada setiap tanggal 17 Agustus itu presiden memberikan grasi ampunan kepada para entah itu tahanan politik dan sebagainya. Ada yang mendapat potongan tahanan, waktu-waktu yang istimewa. Inilah sebab kedua kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadannya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. Wa ta'atu maqbulatun. Segala perbuatan taat diterima oleh Allah. Wadda'awati mustajabatun, segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah. Wadzunuba maghfuratun, dan segala macam dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya
Kata baginda Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira menyambut Ramadan artinya bagaimana? Apa Ramadan datang terus bakar petasan? Bukan. Pukul beduk? Bukan. Apa gunanya pukul beduk kalau nggak puasa? Apa gunanya bakar mercon kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Muslimin rahimakumullah, dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya, tukang duku, tukang duren. Kita panggil satu tukang pepaya, bang pepaya berhenti dulu sebentar. Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti nggak? Berhenti. Ini tukang duku sama tukang duren berhenti nggak? Tidak. Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman berhenti, yang tidak beriman langsung. Biar Ramadan siang-siang makan jalan terus, ngerokok ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat di depan rumah, kita panggil, bang pepaya berhenti dulu. Dia dengar tapi nggak mau berhenti. Apa kita bilang? Kang pepaya budak. Dipanggil nggak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah, Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang, nggak berhenti juga, mukmin budak. Disuruh berhenti minum di waktu siang, nggak berhenti juga, mukmin budak. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang hai orang-orang yang sudah masuk Islam, tidak. Ya ayyuhallazina aslamu, tidak. Ya ayyuhallazina amanu yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman, nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama, dia sudah balik. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini balik, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat, makanya nggak puasa. Pak, itu teman saya kok nggak puasa? Nggak puasa, nggak puasa. Dia bukan orang beriman kali ah. Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa. Beriman kok pak? Iman, tapi nggak puasa, nggak puasa. Belum balik kali ah. Belum balik, cuma badan doang gede. Bongsor kali itu. Belum balik. Sudah kok pak, sudah balik, sudah. Tapi nggak puasa, enggak. Gila kali dia ah. Akal itu tidak wajib puasa. Waras pak, dia tidak gila, tidak. Barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i.
Ini keistimewaan puasa yang pertama yang dipanggil melaksanakannya iman. Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat kan? Lihat enggak? Lihat. Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah nggak bisa. Pura-pura sholat ketahuan, gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa jam 8 pagi makan. Keluar rumah bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin belaga miring. Temennya tanya, "Lu lemas amat, gue lagi puasa nih." Orang lain bisa dibohongi. Sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang gampang kena penyakit riya, to show only. Salat karena kelihatan orang gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya di belakang saya lihat ada mertua, wah saya bikinlah sembahyang saya mantap-mantap, pakai serban, pakai siwak. Bahasanya saya paseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Wah, ufolli fardwal maghribi salah sarokaatin Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang, paling pendek sabbihis sama wadduha. Akibat apa itu? Riya, di belakang ada calon mertua. Tapi kalau sholat sendirian dalam kamar, boro-boro pakai serban dan siwak, kadang-kadang kaos kutang saja cukup. Surahnya jangan sabih sampai wadduha, langganannya inna a'toinakal kautsar sama qul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang, mudah kena penyakit riya. Sedekah pun begitu. Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5.000, karena ada orang yang disegani naik 10.000, yang 5.000 sudah karena orang. Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riya, tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang itu orang sholatnya khusyuk ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakannya. Itu orang hajinya mabrur ya. Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Tuh orang sedekahnya berani ya. Kenapa? Ketahuan dari jumlahnya. Ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa nggak bisa dinilai. Tuh orang puasanya mantap bener ya. Kenapa? Beludah melulu. Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah. Sedekah kalau ikhlas pahalanya begini. Haji kalau mabrur pahalanya ini. Sembahyang berjamaah pahalanya ini. Untuk puasa tidak. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah. Apa artinya ini? Kalau saudara kerja, mandor bilang, sampean kerja sama saya, gaji satu hari 5.000. Ketahuan kan, sehari 5.000. Kita bisa kong kali kong. Ada mandor rajin, nggak ada mandor kendor. Pokoknya sehari 5.000. Tapi kalau mandor cuma bilang, kau kerja sama aku, gajimu nanti aku yang atur.
Tidak dijelaskan, nanti aku yang atur. Ini kan mestinya kita kerja hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5.000 kalau kerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau kerjaan berantakan. Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsy. Berapa banyak orang puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai 0. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa ini? Pertama, kita perlu melaksanakan ibadah puasa agar dalam hidup ini kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Perut besar, tempat bersarangnya energi yang melahirkan gerak dan merupakan kendaraan utama daripada iblis. Mudah menimbulkan rangsangan yang namanya syahwat. Kalau itu kita kendalikan, maka langkah hidup ini akan menjadi lurus karenanya. Benar kalau Nabi menyatakan, iza jaa Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar wa sufsidatis sayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan itu. Siapa yang ikat setan? Puasa kita. Dengan puasa kita mengendalikan nafsu. Kalau nafsu kita kendalikan, setan nggak berkutik. Jadi yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa. Nafsu terkendali, setan terikat. Kalau puasa, kalau nggak puasa, setannya ngebludak. Jadi jangan digambarkan, wah kalau bulan puasa setan dirantai. Rantainya kayak apa? Yang rantai siapa? Arti setan diikat di sini ialah nafsu dikendalikan. Dengan apa? Mengatur makan dan minum. Puasa kan sebenarnya logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja. Apabila perut besar ini teratur demikian rupa, syahwat tidak menggelegak, dia terkendali. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya dan tidak berkutik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat, termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancem. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendalikan lagi. Itu namanya puasa orang ngancem. Kayaknya biarin siang gua tahan, ntar lo maghrib. Begitu maghrib berbunyi, sudah macam bendungan pecah. Semua isi meja pindah ke perut. Akhirnya kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kekenyangan. Dua-duanya jelek. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur balik. Tidur. Maghrib liwat, isya out, tarawih boten. Temennya nyamper ke masjid yuk tarawih duluan deh, gua kenyang bener nih. Kenyang. Berbuka itu yang bagus pakai etik ya, etika buka itu. Maghrib berbunyi, cukup seteguk air
3 butir korma atau sepotong kue. Sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, masuk ronde kedua. Waktunya agak panjang. Makan ala qadarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid. Isya tarawih. Pulang tarawih, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang. Mau habis-habisan juga nggak apa-apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi langsung dipukul 1 ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar, pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa, nggak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak kayak lokomotif, kelebul nggak berhenti-berhenti. Tidak lagi sanggup mengendalikan diri, mumpung boleh katanya. Sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan, bingung dia waktunya tinggal dikit. Mau sahur dulu nggak keburu ngerokok, mau ngerokok dulu takut nggak keburu sahur. Akhirnya bareng, sebelah nyuap nasi, sebelah ngerokok. Itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu itu. Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu. Bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan. Di situ yang paling kelihatan. Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu, itu jelas saja memang seharusnya wong puasa. Malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu dalam arti makan dan minum pada batas yang wajar saja. Itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang. Sekali lagi, jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu. Di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan, kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu. Jadi inilah perlunya puasa yang pertama, supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Orang sufi mengajarkan, orang yang paling kaya ini sebenarnya orang yang hidupnya paling cukup. Sedangkan orang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak. Maka yang paling kaya, bahkan yang maha kaya, itu sebenarnya cuma Allah. Sebab apa? Dia nggak perlu apa-apa. Makin banyak keperluan kita, makin miskin kita. Coba orang puasa lihat. Kalau sudah jam 2, jam 3, itulah barangkali memang termasuk godaannya dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jangankan makanan enak, nangka busuk kita lihat legit. Barangkali cobaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau sudah maghrib berbunyi, berbuka kita kena seteguk air, sepotong roti, 3 butir korma, kenyang rasanya. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu? Oh, bisikan nafsu rupanya itu. Makin dalam kita merenung, makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup ini. Jadi ibadah puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias rakah. Tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya. Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, mulutnya mangap, perutnya gede. Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, lau anna libni adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalisan wa la yamla'u jawfa ibn adam illa turab. Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya emas, tidak usah kepalang tanggung, ladang emas,
2 ladang, semuanya ladang emas, dia tidak akan puas, dia akan mencari lagi ladang yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibna Adam illa turab. Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Kapan diisi dengan tanah? Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahat, nah itu baru mulut udah enggak ngerawil, diam, tenang, kalem, diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati, makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya, untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus, serakah, dan tamak. Karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara, ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, pandangan matanya selalu diarahkan ke atas. Dikala hidupnya sudah serba cukup, dia masih merasa kurang. Sebab itu dia selalu kurang. Dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja, maka hidupnya pun miskin terus. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang kedua kenapa kita perlu puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audio visual. Mengajar anak berenang, bawa ke kolam. Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang cinta fakir miskin, rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Lapar, haus. Kan nggak bisa ngajarin anak berenang teori saja. Ke kolam nggak pernah. Teori hafal luar kepala. Gaya dada begini, gaya 200 meter begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Teori hafal, ke kolam nggak pernah. Sekali terjun gaya batu. Sudah nggak timbul-timbul lagi. Nggak bisa ngajar anak naik sepeda cuma teori saja. Sepedanya tidak pernah diberikan. Hafal teori, bab 1 pegang setang, bab 2 dorong, bab 3 kaki kanan naik pedal kanan, bab 4 genjot. Hafal teori, megang sepeda nggak pernah. Begitu dikasih sepeda dia naik, habis tukang bakso. Pun mendidik orang cinta kepada fakir miskin tidak bisa cuma lewat seminar, kongres, penataran, indoktrinasi. Diadakan simposium, seminar, diskusi supaya orang cinta kepada fakir miskin, tapi yang bicara orang kenyang semua. Bagaimana hati ini mau peka? Islam itu nggak usah banyak teori lah, rasakan saja lapar haus enak nggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar haus cuma sebentar, habis maghrib laparmu hilang, hausmu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yatim piatu yang hidup terlunta-lunta, perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan, beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekaklah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan. Sebuah hadis menyatakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Si kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya, yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya, yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya. Yang di langit akan sayang kepada kita, akan turun rahmah berlimpah, akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, yang kaya malah nyantap yang miskin, yang pemimpin malah menggilas yang rakyat, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh,
akan terwujudlah malapetaka. Bukan rahmah yang turun dari langit, tapi azab akan menimpa kita semua. Orang yang menghayati lapar, menghayati haus, akan timbul kepekaan sosial. Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja, tapi mampu melihat lingkungannya. Yang keempat, kita perlu puasa untuk menumbuh sifat jujur dan disiplin. Coba lihat, kalau tengah hari bulan puasa, andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar, lalu saudara makan, tidak seorang pun tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada semacam perasaan malu. Malu kepada Allah. Iya, orang lain tidak tahu. Iya, manusia bisa saya bohongi, tapi Allah. Atau umpamanya waktu sholat zuhur, saudara sholat zuhur di masjid, umpama ketika ngambil air wudhu, giliran ke kemur, saudara korupsi dikit aja, telan. Jangankan orang lain, teman wudhu sebelah pun tidak tahu itu. Tapi kenapa tidak mau kita lakukan? Rasa malu kepada Allah. Di sini sumber nilai timbulnya kejujuran dan disiplin. Bukan berupa undang-undang mati yang dipaksakan dari luar, tapi timbul dari dalam jiwa dan nurani kita sendiri. Sikap jujur dan disiplin. Yang terakhir, kita perlu puasa untuk memelihara kesehatan. Kata Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi, semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan, mulai dari keju sampai singkong, mulai dari hamburger sampai combro, masuk perut besar, digiling, lalu ditransfer ke seluruh tubuh oleh perut besar ini. Mekanisme kerjanya persis pabrik besar yang kalau kita hayati, Allahu Akbar, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa? Kirim ke tangan. Mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya nggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang nggak perlu keluar jalan belakang. Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja, ibarat mesin diporsir, dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan, perut besar itu jangan terlalu diporsir, diberikan tenggang waktu istirahat. Sehingga Nabi memberikan jaminan, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Buktinya, orang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, nggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ya. Buktinya apa? Puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram. Puasa wisol artinya puasa nyambung, dari pagi sampai maghrib sampai malam sampai besok pagi lagi terus-terusan puasa, haram, karena itu bertentangan dengan fitrah. Islam tidak, cukup dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib. Kenapa? Menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia. Sudah diukur itu. Allah yang bikin manusia kok. Jadi kalau Allah perintah puasa, itu sudah dalam kemampuan daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia. Orang mati kelaparan banyak, yang mati karena puasa nggak ada. Belum pernah saya dengar ada warta berita, sari berita-berita penting dalam siaran ini, gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati. Nggak ada. Yang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa tidak ada. Nabi menjamin, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, pasti badanmu akan sehat. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kita apa perlunya kita berpuasa, pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa. Puasa yang ideal itu yang bagaimana? Al-Imamul Ghazali menjelaskan, orang yang puasa itu ada 3 macam. Pertama, saumul awam, puasanya orang kebanyakan.
Orang macam ini merasa sudah puasa asal tidak makan, tidak minum, puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa, kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa orang awam kebanyakan. Hasilnya tidak mustahil seperti yang dikatakan Nabi tadi. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai 0. Kan rugi ibadah semacam itu. Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan dua. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah, kewajibannya gugur, tapi pahala tidak ada. Kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan, batal. Mamanya pentol korek yang kecil itu, sengaja telan waktu puasa, batal. Kan sedikit pak, nggak kenyang kok. Sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, habis sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat, astagfirullah, lagi puasa, betul. Setelah ingat bagaimana? Yang masih ada di mulut keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah. Perkara sepiring setengah yang udah kadang masuk bagaimana pak? Itu rezeki. Lawang orang lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasa itu. Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal seperti gila atau pingsan, batal puasa. Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja, batal. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja, enggak. Namanya nggak sengaja. Umpamanya, saya nggak sengaja pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? Ya nggak batal, cuma begitu ingat, buru-buru selesai mandi, lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat pak puasa cuman tanggung. Nah, ini tanggung ini yang bikin jadi batal. Dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul, celaka saya. Ma ahlaka, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya nggak tahan. Lalu saya nyelonong sama istri saya, pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Melanggar dia, tapi jujur, lapor. Kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Aduh, saya nggak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak kuat ya Rasulullah. Enggak kuat. Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong, apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mod ya Rasulullah. Apalagi jangan memberi makan 60 fakir miskin,
Wong istri saya di rumah sehari masak 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasulullah. Saya pikir lagian nih orang kebangetan juga, udah melarat sama larangan berani. Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali bawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, bawa pulang nih. Sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah, apa lagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Waduh, rusak benerin orang. Apa marah Rasul? Beliau malah senyum. Ya sudah, kalau memang yang paling miskin kamu, bawa pulang saja itu korma, beri makan anak istrimu di rumah. Orang ini udah ngelanggar larangan, dapat korma lagi. Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam sejak maghrib sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib habis buka, mau buka lagi juga nggak apa-apa. Terserah saja. Ini yang membatalkan puasa. Yang kita sulit mengontrol, yang membatalkan pahalanya. Apa misalnya? Ngomong-ngomongin orang. Puasa, ngomongin orang jalan terus. Itu ya tetangga kita. Kenapa emang? Oh, anu. Kita sih bukan ngomongin orang ini. Bukan ngomongin orang katanya. Ngomongin tuyul. Anu. Bohong. Orang puasa bohong, apa puasanya batal? Tidak. Puasanya sah. Yang batal mungkin pahalanya. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mata, ya terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini kadang-kadang kita nggak pengen lihat tapi kelihatan. Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin. Kalau kelihatan lain, kelihatan itu kan rezeki. Orang kita nggak mau tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar. Kata Imam Ali, nazaratul ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu. Jadi begitu kelihatan, ya sudah. Jangan kelihatan tapi manteng aja nggak mau. Ya ini mantengnya ini yang jadi urusan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain, berusahalah kita untuk puasa zahir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas, puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Matanya puasa, kupingnya puasa. Asal ada diajak ngomong-ngomongin orang, maaf ya, kuping saya lagi puasa. Kakinya puasa, diajak jalan ke tempat yang tidak baik, dia bilang maaf saja, kaki saya lagi puasa. Diajak nyolong, maaf, tangan saya lagi puasa. Tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Sekurang-kurangnya seperti inilah puasa kita, zahir batin. Nah, yang tertinggi disebut saumu khawasil khawas, puasa orang khusus yang lebih khusus lagi. Ini sudah the first class ini, puasanya orang VIP. Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah. Wah, ini kelas tinggi. Orang yang puasa macam ini, andai kata jam 3 sore dia berpikir, ntar sore buka pakai apa ya, dia menganggap batal pahalanya.
Kenapa? Masih mikirin makanan. Kalau kita kan bukan cuma mikirin, ngancem. Waduh, jam 5 di meja udah berderek es kopior, kelapa muda, cendol. Apa yang mau diminum lebih dulu? Tingkat yang tertinggi ini hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Idealnya sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama tanggal 1 sampai 10 Ramadan masa turunnya rahmah, turunnya kasih sayang Allah. Kalau istilah sepak bola, tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini disebut babak semifinal, babak penyisihan. Sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan, pesertanya banyak. Seluruh kesebelasan turun bertanding, babak penyisihan. Ramadan tanggal 1 sampai 10 babak penyisihan, putaran pertama. Pasaran puasa rame. Masjid musola full house, meledak, tidak sanggup menampung jamaah yang tarawih itu. Yang tadarus meriah. Kenapa? Maklum babak penyisihan, seluruh kesebelasan turun bertanding. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Bila itu selesai, selesailah putaran pertama, masuk putaran kedua. Sepertiga yang kedua tanggal 10 sampai 20 Ramadan, masa maghfirah, masa turunan dari Allah, masuk babak semifinal. Sepak bola itu kalau sudah babak semifinal, itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak. Maka 10 Ramadan ke atas, pasaran puasa mulai menurun. Yang enggak puasa mulai nekat. Yang tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai. Sementara barisan orang sembahyang tarawih di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya. Barisannya makin maju ke depan. Maklum, tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang sejak bertanding sudah berhitung. Kita sih bakalan lain ada. Karena ikut-ikutan teman, karena malu sama mertua, rajin terawih, karena nganterin, rajin terawih, bayangnya paling belakang berdua lagi. Malah ngeledek begitu imam waladolin, dia di belakang nyaut asik. Yang kayak begini ini sudah nggak bakal tahan lama, akan gugur di babak semifinal. Puncaknya putaran terakhir tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa itkun minan nar, masa pembebasan dari api neraka, masuk babak final. Kalau sudah babak final, ya pesertanya nggak banyak sudah. Ramadan tanggal 20 ke atas babak final, pesertanya nggak banyak. Sebab apa? 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu. Yang punya kampung sudah siap-siap mau pulang mudik. Lebaran di kampung. Puasa kayak enggak, yang penting pokoknya lebaran. Yang pegawai negeri gajinya kecil, anaknya banyak, palanya ngebet. Yang belum punya sepatu, belum punya baju, macam-macam problem sehingga konsentrasi ibadah menurun. Padahal Nabi sangat menganjurkan tingkatkan ibadah la siyama fi asril awakhir, lebih-lebih pada hari 10 yang akhir, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Di situ dianjurkan memperbanyak ibadah, i'tikaf, tarawih, tadarus Quran, bersedekah, amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan piagam penghargaan. Di atas piagam itu tertulis dengan nyata,
ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan, kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan, sehingga dia keluar Ramadan masuk 1 Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan, sehingga masuk Syawal dia rayakan Idul Fitri, dia pantas mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada fitrah. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Ini orang yang finalis, puasanya betul, tarawihnya betul, pantas mengucapkan minal aidin. Dan kalau tarawih cuma 2 malam, puasa 3 hari, Lebaran paling rajin, Mas minal aidin ya, minal aidin. Nggak tahu diri lu, minal aidin dari mana? Saudara hadirin, dosa kepada Allah bersih oleh ibadah Ramadan. Tinggal dosa kepada sesama manusia berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, kita keluar sebagai finalis yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci kepada fitrah dan orang yang beruntung. Dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga ceramah ini menjadi pengingat dan sumber keberkahan bagi kita semua. Dukung terus dakwah ini dengan subscribe, like, dan share channel ngaji di Teras Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.